Udah nih? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, banyak. Iya, udah mulai banyak penonton. Iya, udah mulai banyak penontonnya nih. Ini dari Majelis Ta'lim mana? Dari mana? Nurul Huda. Oh, Nurul Huda. Kirain Al-Mukhlisin. Iya. Orang-orang yang ikhlas, padahal kesininya gak ikhlas. Gak ikhlas. Karena dia lagi magang dipaksa. Ada magangnya juga channel ini, Beb. Ini anak-anak nih lagi magang. Ya, kita ketemu. Magang dulu yang biasanya sate di magang. Panggang. Panggang di sini. Panggang gua udah, aduh. Punggung, pinggang. Pinggang. Ya. Pinggang itu apa ya? Ya, pinggang itu inilah. Oke, kita ketemu lagi di Habib dan Cing. Apa kabar? Alhamdulillah, apa kabar, Cing? Baik, alhamdulillah. Katanya kemarin habis dari Palu. Iya, dari Palu, Cing. Di Palu ini juga ceramah atau ngapain, Bib? Nggak sakit sih. Di Palu sih ya. Di Markel itu, Bib. Maksudnya di Sulawesi Tenggara. Tengah. Sulteng. Sulawesi Tengah, Sulteng. Di Palu ada acara keluarga sih, Cing. Oh. Ada acara keluarga, sekalian memang dari dulu pengen banget ziarah ke guru tua, Habib Idrus Al-Jufri. Itu disebutnya guru tua? Disebutnya guru tua. Jadi itu sebenarnya gelar yang menunjukkan kedekatan beliau dengan masyarakat. Oke. Sehingga disebutnya guru tua. Dan ini Habib yang menarik, Cing. Karena Habib ini berfokus membangun intelektual, bukan cuma spiritualitas orang. Oke. Jadi dia membangun sekolah. Sampai sekarang itu sudah ada 1.800 lebih sekolah di Indonesia Timur yang dibangun di bawah benderanya Yayasan Al-Khairat namanya. Al-Khairat ya, pernah dengar juga. 1.800. Dan sampai sekarang terus nambah, Cing. Oke. Padahal guru tuanya sudah wafat. Oke. Kita yang masih hidup bangun satu sekolah aja belum. Enggak, iya. Malah banyak kan udah sekolah kita tidur. Udah sekolah kita tidur. Hanya nanya kita, ini siapa yang hidup, siapa yang mati sih? Iya. Jadi hampir sama kayak Muhammadiyah ya? Iya, betul. Gerakannya tuh pergerakannya lebih kepada pergerakan pendidikan. Walaupun dibangun juga pesantren-pesantren, tapi lebih utama kepada gerakan pendidikan. Agak berbeda pola gerakannya dari umumnya para Habib di Jawa. Dan beliau ini awalnya kan ke Jawa, Cing. Oke. Tapi karena di Jawa sudah banyak Habib yang dakwah, akhirnya ke Palu. Nah, saya tuh katanya waktu di sana jalan kemana-mana itu ya pakai sapi itu, gerobak sapi gitu. Habib tua guru tua guru itu. Tua itu. Itu kalau waktu zaman hidupnya tahun lahir 1800 akhir, meninggal 1960-an. Oh, artinya untuk umuran segitu pemikirannya udah modern banget dong. Udah modern banget. Bahkan di sekolah Al-Khairat pertama itu, guru matematikanya itu non-muslim. Seorang pendeta. Dan di salah satu buku biografinya itu dijelaskan bagaimana kedekatan guru tua ini dengan pendeta ini. Jadi setiap selesai ngajar, guru tua itu kan duduk di depan sekolahnya. Setiap selesai ngajar dipanggil nih guru yang non-muslim. Terima kasih ya bantu saya mendidik anak-anak kita. Dia bukan menyebut anak-anak kami, tapi anak-anak kita. Mengajak si pendeta sebagai bagian keluarga. Iya, bahwa dalam kemanusiaan ini kita semua keluarga. Iya. Udah sangat modern dong kalau begitu. Pemikirannya sangat modern dan tindak nyatanya juga modern sekali. Iya, di zaman itu. Di zaman itu ya, tahun 1800-an sampai 1960. Iya. Berapa lama, Bib, di sana, Bib? Di sana 4 hari. 4 hari, iya. 4 hari. Berarti nggak sampai 5 hari ya? Iya, nggak sampai. Lebih dari 3 hari doang. Lebih dari 3 hari, iya. Oke, Bib, kita seperti biasa di Habib dan Cing akan ngaji, mentadaburkan ayat-ayat Quran, dan kemarin kita sudah sampai surat Al-Falaq. Kemarin terakhir Al-Falaq. Al-Falaq, setelah Al-Fatihah, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan di kesempatan ini sekarang kita mau coba dengerin jabaran atau maksud dari surat An-Nas. Ya. Ini surat ke-114 kalau di urutan di Al-Qur'annya. Urutan Mushaf Utsmani. Tapi kalau dari urutan turunnya ini urutan ke-21. Setelah Al-Falaq. Setelah Al-Alaq.
Setelah Al-Falaq. Berarti Al-Falaq urutan ke-20. Urutan ke-20, ini urutan ke-21. Oke. Dan ini kan kemarin kita sudah bahas bahwa ini satu kesatuan, disebutnya mu'awwidhatain. Dua surat yang fungsinya adalah untuk penjagaan kita dari segala kejahatan. Baik jin ataupun manusia. Iya, iya. Ataupun netizen juga, pokoknya semua lah. Netizen kan masuk manusia. Iya, masuk manusia. Manusia yang kayak jin. Nah, kelakuannya. Iya. Kelakuannya. Iya, netizen berarti. Netizen dia. Iya, bukan netizen ya. Jadi emang ini sangat berkaitan dengan surat Al-Falaq. Iya, sangat berkaitan dengan surat Al-Falaq dan dibedakan di Bismillah. Karena itu di antara fungsi Bismillah itu akan menjadi penanda antara satu ayat dengan ayat yang satu surat dengan surat yang lain. Jadi pemisah satu surat dengan surat yang lainnya. Tapi kan ini juga kayaknya sering digabungin jadi 3 sama si kulhu. Sama kulhu. Karena kulhu kan pondasinya, pondasi tauhid. Nah, 2 ini adalah setelah kita percaya kepada Allah, kita memohon penjagaan kepada Allah dengan 2 surat ini. Nah, biasanya disebutnya mu'awwidhatain, kemudian ditambah kulhu. Tahlil itu biasanya baca 3 surat ini. Betul. Iya. Bahkan kalau taraweh terakhir ini nih. Iya, taraweh. 3 berurutan. Witir sebenarnya. Iya, sholat witirnya dia baca ini. Nah, kaitannya dengan itu katanya. Sebelum ini cepat ngobrol-ngobrol, ada apa nama istilahnya kalau keterkaitan antara satu surat dengan surat yang lain? Iya, itu disebutnya kalau dalam ilmu tafsir. Nah, ini kan sekaligus kita belajar ilmu tafsirnya. Munasabah ayat dan munasabah surat. Jadi bukan ada muhasabah beda. Muhasabah itu menghisab diri kan. Sebelum kita mati, hisab dulu biar hisabnya enteng di akhirat. Gitu. Nah, kalau munasabah ini keterkaitan. Nasab ya kayak keterkaitan sama nasabnya. Jadi ada munasabah ayat, keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lainnya, ada munasabah surat. Nah, ini termasuk dalam munasabah surat. 2 surat yang saling terkait satu sama lain. Karena kalau dipotong, ini bahaya, Jing. Kadang. Kalau ayat yang tersambung, kemudian kita potong, itu bahaya. Kayak misalnya, satu surat ini, kalau kita baca tersendiri atau baca salah satunya, kita akan minimal nggak paham, maksimal salah paham. Nah, ini netizen itu kan sering gitu-gitu tuh, netizen kan. Kita ngomong panjang dipotong. Wah, apa ini maksudnya? Ya maksudnya Anda baca semua, biar tahu maksudnya. Ini nggak dipotong jadi salah paham orang. Nah, soal potong-memotong ini memang bahaya. Mengedit ini memang bahaya. Jangankan manusia, Allah aja. Kalau firmannya dipotong-potong, tidak dilihat satu keterkaitan, itu bahaya. Misalnya, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Nah, orang sholat kok dicelaka-celakain. Sholat yang seperti apa baru dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Ayat setelahnya. Kalau dipotong segitu aja, celakalah orang yang sholat. Aduh, mendingan gua nggak sholat. Iya, mendingan gua nggak sholat. Nggak taunya yang mempermainkan sholatnya, tidak khusyuk dalam sholatnya dan lain sebagainya. Begitu juga ayat-ayat tentang takwa. Takwa itu kan kita pahaminya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Oh, bukan takut sama mertua? Nah, itu bukan. Ya, takwa juga itu. Takwa tapi jalur lain. Sering banget tuh kalau ceramah-ceramah gitu, takwa. Ngerti takwa nggak? Bukan takut sama mertua ya, gitu. Menjauhi larangan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, itu takwa. Kecuali Anda menuhankan mertua Anda. Nah, itu beda lagi. Kadang-kadang sih juga begitu. Kadang-kadang gitu. Sholat juga kalau tinggal sama mertua. Sholat. Mertua lewat, basa-basain. Lo bener lo sering lo ya. Kalau dia sama orang tuanya nih. Sejadah digelar-gelarin. Nanti begitu orang tuanya lihat, wih, sajadah menghampar. Orang tua lo tahu kali lo bohong sebenarnya. Soalnya dia juga begitu waktu kecil. Iya benar. Nah, jadi apa kita nyampe mana aja? Takwa takut. Bukan takut. Takut menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Iya. Nah, itu kalau kita hanya pahamnya itu seolah-olah ketaatan kita dan penjauhan dari maksiat itu bersifat ritual aja. Menjalani perintahnya sholat, ya udah sholat. Padahal takwa itu bukan hanya sekedar menjalankan sholat, tapi di satu ayat yang lain dalam Al-Quran dijelaskan bahwa takwa itu adalah memaafkan orang yang berbuat salah, tidak marah ketika dia berbuat salah, dan bahkan mensedekahi orang yang
bersikap salah kepada kita. Jadi ketika orang bersikap salah, kita tidak marah, memaafkan, bahkan ngasih sesuatu. Itu tolak ukur takwa. Nah, kalau orang nggak mengaitkan ayat ini dengan secara umum ayat takwa, orang akan menyangka ya takwa ya udah gue sholat, puasa, zakat, haji. Tapi habis sholat marah-marah, itu bukan bertakwa namanya. Benar-benar, ya. Nah, jadi munasabah ayat dan munasabah surat itu harus memang diketahui agar itu pemahaman kita utuh, gak separuh-separuh. Di ilmu tafsir dipelajari itu memang. Dipelajari. Ada sebagian khusus untuk mempelajari tentang keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lainnya, keterkaitan satu surat dengan surat yang lainnya. Termasuk surat An-Nas ini berkaitan dengan surat Al-Falaq. Termasuk surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya An-Nas ya. Okay. Kadang juga satu ayat keterkaitannya dengan ayat lain di tempat lain gitu, di surat lain gitu. Jadi memang karena itu ilmu ini memang penting agar kita mengetahui satu ayat dengan ayat lain itu terkaitnya gimana. Karena itu ada tafsir ayah bil ayah, ada penafsiran terhadap ayat dengan ayat yang lain. Misalnya ayat yang mengatakan di satu surat ayat mengatakan orang-orang yang mendalimi diri sendiri. Siapa orang-orang yang mendalimi diri sendiri itu? Adalah orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Jadi akhirnya kita tahu, kalau kita gak paham munasabah ayat, kita anggap mendalimi diri sendiri, nyayat-nyayat, mungkin nyayat-nyayat silet ke tangan, melukai diri sendiri. Narkoba juga zalim terhadap diri sendiri. Tapi puncak dari kezaliman kepada diri sendiri itu adalah menyekutukan Allah, syirik gitu. Iya. Dan itu memang dipelajari secara khusus di ilmu tafsir. Iya. Kayak yang takwa nih, sebelum ke Anas saya mau ini. Apakah ada keterkaitan, misalkan orang suka diiming-iming kan, Habib juga bilang kan, kalau bertakwa setelah melakukan takwa yang sebenarnya, di surat apa ya Habib, yang wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Yaj'alhu makhraja. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kalau orang udah bertakwa bakal ada jalan keluar dari segala permasalahannya. Dan rezekinya akan didatangkan dari arah yang nggak terduga. Itu apakah itu keterkaitan ayat juga? Iya. Jadi secara umum bahwa diiming-imingi itu boleh asalkan yang mengiming-imingi itu Allah, Cing. Jadi boleh nggak sholat minta surga? Ya boleh, karena Allah yang janjikan. Boleh nggak sholat minta hujan? Kalau sholat istisqa ya memang tujuannya minta hujan. Iya. Kok boleh sholat itu buat selain Allah? Bukan selain Allah. Itu karena Allah yang menunjuk bahwa sholat ini buat itu gitu. Jadi ujung-ujungnya kita ke Allah juga. Termasuk kecuali kalau kita ngada-ngada nih. Ngadi-ngadi lah namanya. Iya, ngada-ngada dan ngadi-ngadi. Baru itu masalah. Jadi sholat minta semoga nanti malam nyurinya lancar gitu. Itu ngada-ngada tuh, dan ngadi-ngadi. Atau sholat yang minta sesuatu yang memang tidak ada dalilnya. Itu juga. Tapi kalau kita sholat hajat untuk memperlancar atau supaya hajat kita keterima, itu mah boleh ya secara umum. Boleh. Ya tapi tergantung hajatnya juga. Iya. Kayak kalau nyuri tadi ya nggak boleh. Kan bagi sebagian orang hajat. Kalau hajatannya juga terlalu berhambur-hamburan duit juga nggak boleh. Nggak boleh, benar. Iya. Jadi hajatannya tergantung juga apa sih. Sederhana aja gitu ya kalau hajatan. Sekarang lagi pandemi juga kan. Iya, apalagi. Hajatan ngumpulin orang juga nggak boleh banyak-banyak. Ya. Kemarin waktu di hajatan di sana. Wah itu, Jeng. Jadi lucu jadinya. Social distancing gitu. Terus sama pengantinnya gak salaman gitu. Jauh-jauhan aja. Foto jauh-jauhan. Pakai masker semua. Foto jauh-jauhan itu yang lucu. Nih baru nikah udah jauh-jauhan. Iya. Oke, Bib, sekarang kita masuk ke surat An-Nas. Sebelum masuk surat An-Nas boleh ngopi dulu. Boleh. Gahwa dulu kita gahwa. Gahwe. Gahwa wadukhon sih sebenarnya lebih enak nih. Jadi saya tuh kalau di waktu umroh ada tim gahwa wadukhon namanya. Tim yang ngopi sama yang ngerokok. Di ini pintu exit hotel kan boleh di situ ya di tangga. Gahwa dukhon. Oke. Surat An-Nas, Bib. Ada 6 ayat. 6 ayat. Ada 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama,
Qul a'udzu birabbin nas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu satu keterkaitan. Walaupun ini dipenggal ayat-ayat yang berbeda. Ini satu keterkaitan. Kita lagi-lagi bicara tentang munasabah tadi, keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Pertama, qul dikatakan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada umat Islam. Qul a'udzu bi rabbin nas, aku memohon perlindungan. Kemarin sudah dibahas kan. Memohon, a'udzu itu memohon perlindungan, bi rabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Kemudian malikin nas, kepada raja di rajanya manusia. Ilahin nas. Kemudian yang ketiga juga kepada sesembahannya manusia. Kalau di sana apa, Jing, biasanya? Sembahan manusia. Iya, ini kalau saya lihat dari terjemahan ya. Kalau ini saya lihat dari terjemahan. Sembahannya manusia. Nah, pertama, Jing, dari 3 ayat ini itu sebenarnya pembelajaran tentang akidah, ketuhanan. Jadi ada tauhid, pertama tauhid rububiyah. Rabbun itu. Iya. Jadi kepercayaan bahwa yang memelihara segala sesuatu ini adalah Allah. Yang mengatur rezeki kita, yang mengatur segalanya, pergerakan alam dan lain sebagainya itu adalah Allah. Dia yang Maha Agung. Itu disebut sebagai tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid malikiyah, yaitu bahwa Allah raja atas segala raja yang ada di muka bumi ini. Anda patuh sama raja boleh, asalkan rajamu tidak melanggar ketentuan Allah. Karena itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kemudian taat juga kepada Rasul, tapi nggak diberi kata taat lagi. Bukan wa ati ulil amri, tapi wa ulil amri minkum. Kenapa? Karena ketaatan kepada pemimpin, kepada raja, itu harus berbanding lurus kepada ketaatan atas Allah dan Rasulnya. Jadi kalau rajanya nyuruh yang aneh-aneh, pemimpinnya nyuruh yang aneh-aneh, yang melanggar sunnah dan Al-Quran, maka jangan diikuti gitu. Seperti Fir'aun ya berarti? Seperti Fir'aun. Atau ya siapapun lah, pokok kalau pemimpinnya nyuruh yang enggak jangan mau. Yang enggak artinya yang bertentangan dengan sunnah dan Al-Quran gitu. Nah, itu tauhid malikiyah. Merajakan hanya Allah. Kemudian yang terakhir adalah tauhid uluhiyah. Jadi menuhankan hanya Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini tauhid tentang keesaan gitu. Nggak boleh disekutukan, nggak boleh menyembah selainnya, nggak boleh menuhankan yang lainnya. Pokoknya Tuhan itu adalah Allah yang esa. Jadi ada 3 pembelajaran tauhid dari masing-masing ayat ini. Nah, sekaligus juga ayat ini nih kayak tangga, Jing. Naik satu, naik lagi gitu. Jadi pertama Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas itu Tuhannya, pemeliharanya manusia. Malikin nas itu adalah pemilik manusia. Raja pemilik manusia. Nah, ini naik nih dari pemelihara ke pemilik. Karena kenapa? Kadang yang melihara sesuatu itu bukan pemiliknya kan. Misalnya kita punya kucing gitu, yang melihara pembantu kita. Yaitu kan dia bukan memiliki, yang memiliki tetap kita, cuman yang melihara dia gitu. Atau kita punya anak, ada babysitter gitu. Dia yang memelihara, tapi yang miliki kita anak itu. Bahkan kadang anaknya lebih sayang ke babysitternya ketimbang ke emaknya gitu. Emaknya mau berangkat cuek, babysitter mau pulang kampung nangis. Nah, itu juga anomali itu, ironi masyarakat di ibu kota gitu. Kok bisa lebih? Itu nggak tahu surganya di bawah telapak babysitter atau ibu. Kayaknya udah berubah ke di bawah telapak babysitter. Nah, jadi naik tuh. Kamu meyakini bahwa segala yang memelihara adalah Allah. Rabbin nas, malikin nas, bukan hanya yang melihara nih Allah, tapi yang punya juga Allah. Malikin nas, kemudian ilahin nas, bahwa bukan hanya Allah yang memelihara dan yang memiliki, tapi selain Allah nggak ada yang punya kekuatan selain Allah.
Iya, iya. Sehingga hanya esa kekuatan hanya milik Allah. Jadi Iya. bertingkat tuh sampai ujungnya kita esa. Oh, iya. Nah, karena kan gini, Malik itu raja, itu udah ada raja di muka bumi ini, Iya. kan masih ada raja. Iya. Masih ada raja ini, raja itu. Nah, tapi raja di raja itu adalah Allah, dan akhirnya kamu harus mengesahkan Allah dari semua raja-raja itu. Jadi hanya Allah. Ini sekaligus juga mengkritik kayak yang kita bahas kemarin di surat Al-Falaq. Ada yang bilang, oh Tuhan malam, Tuhan siang. Benar. Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Nggak ada, raja itu satu. Karena kalau Tuhannya dua, ntar debat. Debat, iya. Iya, butuh ILC apa ribet. Iya, ILC Budget udah bungkus lagi. Iya, udah bungkus Udah lagi. bungkus kemana Repot ya? dia mau debat di mana gitu. Mata Najwa? Enggak juga. Mata Najwa enggak. Kayaknya udah nggak tempat berdebat ya. Iya, Itu repot. untuk tempat curhat kalau Mata Najwa. Ya. Udah nggak debat. Nggak Nah, debat, ya. jadi gitu, Cing. Iya. Jadi bertingkat ketiganya itu. Jadi memelihara, kemudian menguasai dan mengesahkan. Iya. Kalau kita benar-benar memahami ini, artinya kita berlindung kepada Allah yang sedemikian berkuasanya ya. Yang sedemikian berkuasa. Artinya kita nggak usah ragu-ragu lagi untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Kepada Allah. Karena Dia yang memelihara kita, Dia yang memiliki kita, dan Dia dan yang yang kita satu-satunya yang berhak atas berhak. diri kita. Iya, iya, iya. Orang lain bisa berencana, orang lain bisa mengagendakan sesuatu, tetap kalau Allah nggak mau ya udah. Kayak zaman Walaupun sekarang kan. udah dahsyat nih perencanaannya, Iya. Jing. Wah, kita udah dibuat nggak pasti mati nih. Udah pasti mati nih. Iya, Misalnya udah ditusuk ke tempat yang pasti mati, kadang hidup. iya. Karena Allah sudah gak berkenan. Karena itu Allah katakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kamu bisa merencanakan dan melakukan makar, sikap untuk menjatuhkan seseorang, tapi tetap Allah yang paling berkuasa, dan justru Allah yang paling menentukan mana makar yang bisa sukses dan mana makar yang tidak sukses. Dan penguasa makar paling tinggi adalah Allah. Nggak ada yang lainnya. Jadi makanya kalau orang dekat sama Allah itu nggak khawatir. Karena dia yakin bahwa yaelah ngapain insecure gitu, ngapain gua insecure, tenang aja Allah yang ngurusin. Ngurus ya, apapun yang terjadi baik nikmatan atau musibah itu udah Allah yang punya skenario ya. Iya. Makanya sekarang ini orang cari berbagai insekuritas. Untuk orang dijaga, rezekinya dijaga dengan asuransi harta. Jiwanya dijaga dengan asuransi jiwa. Bahkan kalau artis tuh bagus bibirnya dijaga dengan asuransi bibir. Iya. Pemain bola kakinya dengan asuransi kaki. Nah, padahal ujung-ujungnya itu asuransi yang bisa menenangkan itu Allah. Sebagai pelawak saya juga pengen sebenarnya asuransi lucu. Jadi kalau nggak lucu saya dapat sebenarnya dibayar oleh asuransi gitu. Kalau lucu dibayar dari yang ngadain acara. Kalau nggak lucu dibayar asuransi. Enak kalau kayak gitu. Nah, jadi puncaknya kalau asuransi, kadang kita tuh asuransi nih, kadang kita pas nggak bayar nagihnya kenceng. Benar. Tapi pas motornya hilang, sulit nih gantinya. Ngurusnya. Wow. Ya. Dan jadi ujungnya itu hanya Allah, asuransi tertinggi. Jadi ketika orang bersama Allah harusnya tenang. Anehnya ada orang yang merasa tenang di backup oleh orang-orang yang jauh dari Allah. Di backup pemimpin yang zolim, dia merasa tenang. Di backup oleh raja yang zalim, dia merasa tenang. Apanya yang tenang? Raja di rajanya Allah kok. Karena itu Nabi Musa gak pernah merasa khawatir walaupun bermusuhan dengan Fir'aun, walaupun juga tidak di backup oleh siapapun kecuali Allah, dia santai-santai aja. Oh, itu sih banyak kejadian sekarang sampai sekarang ya, Bib ya. Di backup oleh orang yang sebenarnya juga nggak punya kualifikasi untuk nge-backup. Betul. Tapi orang tenang kalau tenang. Iya. Padahal kalau mau minta backup ya sama Allah ujung-ujungnya. Iya. Makanya ulama-ulama tuh kayak enteng hidupnya gitu. Iya. Ya karena gitu. Dia nggak takut kepada selain Allah dan minta backupnya hanya kepada Allah gitu. Karena siapa sih yang bisa backup dunia akhirat? Asuransi backupnya cuma sampai kita mati aja.
Di akhirat nggak ada yang backup. Memang nggak ada asuransi untuk jaminan masuk surga. Enggak, asuransi lawak aja nggak ada, nggak berani. Iya, makanya lu bayar biar nanti dijamin masuk surga nggak ada. Ya, ada kan yang jual tiket BIP 300.000 di mana, di Bogor kalau nggak salah ya. Mau masuk surga ya. Tiket masuk surga. Ada. Oh, iya. Yang Musadek bukan apa sih? Yang bayar dulu. Bayar dulu, Bayar kemudian 300.000 ntar murah amat surga. murah, ya, makanya. Iya. Gue mau beli banyak perasaan. Iya. Tapi tiket, maksudnya kita mau masuk surga ya sekarang kita ngumpulin ya tiket lah. Tapi bukan dalam bentuk tiket yang lembaran kertas atau apa, enggak, tapi amal kita itu adalah tiket kita masuk ke surga. Sebenarnya tiket kita masuk surga itu utamanya bukan amal bahkan, tapi rahmat Allah. Rahmat Allah, ya. Betul. Rahmat Allah. Jadi amal itu dilakukan, makanya kalau sholat itu harus khusyuk, kalau haji harus mabrur, kalau sedekah harus ikhlas. Karena intinya bukan di amalnya, bukan di sedekahnya, bukan di sholatnya, bukan di hajinya, tapi bagaimana kita melakukannya itu dengan ketundukan penuh kepada Allah, sehingga Allah ngerasa, wah beneran nih, sedekahnya bukan buat penjentraan, ya udah gua kasih rahmat. Nah, rahmat ini yang memasukkan dia ke surga. Selain itu bisa juga jalur lain. Nah, ini jalur yang bisa lebih kita andalkan, karena kalau jalur amal untuk mengetuk pintu rahmat kayaknya berat nih. Soalnya kita sholat subuh waktu duha kan. Iya, jadi benar, repot. iya. Jadi jalurnya jalur syafaat. Diberi syafaat oleh Nabi. Syaratnya untuk dapat syafaat? Syaratnya untuk dapat syafaat, pertama lisannya dipenuhi oleh salawat kepada Nabi, kemudian hatinya dipenuhi cinta kepada Nabi, dan tubuhnya dipenuhi akhlak sebagaimana akhlaknya Nabi. Itu aja syaratnya dapat syafaat. Jadi ngikuti rombongannya Nabi, di belakangnya Nabi aja kita nanti masuk surga. Dan lebih aman, Jing. Karena kalau masuk surga belum tentu di surganya ada Nabi. Kan surganya banyak tingkatannya. Makanya mending ikut rombongan Nabi. Kalau ikut rombongan Nabi pasti masuk surga, dan surganya pasti bareng Nabi. Iya. Makanya kita jangan berhenti di ya Allah masukkan aku ke surga, bukan hanya masuk surga, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Karena itu amal digandeng dengan salawat. Karena segala sesuatu itu memang harus digandeng dengan salawat. Dalam sholat itu ada salawat. Doa, kata Nabi, doa itu kalau nggak dibarengi salawat, itu sampai mentok di lantai 2, di atap atau di lantai 2, nggak kira nyampe ke langit. Karena kendaraannya doa itu adalah salawat kepada Nabi. Iya. Bahkan Allah dan beserta malaikatnya pun bersalawat. Iya, itu satu-satunya ritual yang Allah dan malaikatnya juga melakukannya. Dan salawat itu satu-satunya ritual yang kalaupun riak nggak apa-apa. Maksudnya? Kalaupun landasannya riya, ingin dipuji itu gak apa-apa. Si salawat ini? Salawat itu, dari kedahsyatannya salawat. Banyak kedahsyatannya salawat. Di antaranya juga salawat itu satu-satunya amal yang malaikat gak bisa menghitungnya. Saking banyaknya pahalanya. Itu malaikat pernah ditanya, jumlah buih hujan yang turun tuh kamu bisa hitung? Gak bisa. Terus kamu yang gak bisa hitung apa? Salawat itu. Salawat, kalkulatornya hang. Surga keluar. Ini tambah solawat, surga langsung udah surga, gak bisa dihitung udah. Hang udah. Iya. Makanya katanya kalau misal lo pengen sesuatu itu lo solawatin aja dulu, itu benar. Bener. Solawatin dulu. Biasanya kalau tradisi di kampung saya sambil dipegang. Iya. Cuma masalahnya kalau rumah orang jangan sambil dipegang. Lo masuk pagernya, diteriakin maling. Kita liatin aja dulu, disalawatin. Iya. Gitu. Liatin, salawatin. Cuma ya usaha juga. Iya. Lo kan cuma selawat. Skala juga sama yang DP-in. Iya. Maksudnya kita salawatin itu supaya punya kemampuan akhirnya untuk nge-DP-in gitu. Iya. Kan? Dengan usaha jadi, juga. Jadi salawat itu jadi motivasi. Iya. Dan juga agar ketika kita memiliki itu jadi berkah. Nggak jadi bencana. Ketika kita memiliki mobil karena hasil disolawatin, akhirnya ketika kita punya mobil tuh nggak jadi sombong. Iya. Oke, kita balik lagi nih. Emang jadi jauh kemana-mana kalau kita mentadaburi, merenungkan, bisa jauh kemana-mana. Bisa nyangkut ke sini, nyangkut ke situ, ya. Jadi 3 itu. Ya. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Jadi Tuhan itu dipahami dalam lanskap ketiganya itu, sehingga benar-benar kita sangat percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepadanya.
berlindung hanya Hanya kepadanya. kepadanya. Yang lain hanya sekunder. Oke. Ujung-ujungnya harus kepada dia. Makanya jangan pernah berlindung kepada sesuatu yang tidak melandaskan perlindungannya kepada Allah. Oh. Dokter, kalau dia ngerasa yang nyembuhin saya, kalau nggak ke saya lu mati. Nah, jangan mau ke dokter yang begitu. Iya. Atau dokter yang berani bilang, ini Pak, kalau nggak diselesaikan ini Pak, kalau nggak dioperasi besok mati loh. Dia siapa dia? Bahwa dia ini Pak terancam mati. Iya. Kalau ini ya nggak apa-apa. Tapi Iya. kalau dia memastikan itu Besok mati enggak ya? besok mati. Jangan tahu dokternya duluan yang pulang mati. Iya, Bisa. pulang mati. Nggak sampai besok ya. Iya, Siapa tahu. Iya benar ya. Iya. Nah, begitu juga kekuatan-kekuatan kayak sihir, semua yang melandaskan kepada selain Allah, apalagi melandaskan kepada dirinya sendiri. Pokoknya yang kekuatan yang tidak ujung-ujungnya ke Allah jangan percaya. Karena itu kalau karomah orang-orang soleh itu kita percaya karena itu dilandaskan kepada Allah. Justru dia gak anggap kekeramatan ini dari diri, itu karena Allah meridhoi. Kalau Allah gak meridhoi, ya gak keluar kekaramahan itu. Jadi karomah itu diberi ya? Diberi oleh Allah. Diberi memang untuk orang-orang yang dipilih khusus. Iya, kalau dulu zaman Nabi kan mukjizat namanya. Nah, ketika di luar zaman Nabi namanya karomah. Dan itu diberi untuk apa? Untuk semakin membuat orang percaya kepada Allah. Karena karomah itu kan, atau mukjizat itu kan diberikan kepada Nabi dan para wali, agar dia semakin dipercaya bahwa kesolehan itu bisa membuat sesuatu yang dahsyat. Sehingga orang semakin yakin kepada Allah, bukan semakin yakin kepada orang solehnya atau kepada nabinya, tapi ujung-ujungnya kepada Allah. Kalau ke dukun kan semakin yakin kepada dukunnya. Ya. Ini penyimbang sebentar ya, tadi nyebut wali. Bib. Sampai sekarang tuh wali itu masih ada? Masih ada. Cuman bedanya wali itu ada yang masyhur, ada yang mastur. Ada yang terkenal, ada yang tersembunyi. Oke. Dan yang tahu wali, la ya'riful wali illal wali. Yang tahu wali adalah sesama wali. Kita tahu si wali, tapi wali band. Iya. Sama wali murid. Wali murid palingannya. Wali murid. Iya. Jadi kita nggak bisa tahu nih orang wali nih gitu. Nggak bisa tahu. Cuman menduga-duga kan banyak orang kan bilang ya seperti misalnya Gus Dur, banyak yang bilang Iya. kalau Gus Dur udah tingkatannya wali. Iya. Itu ya, tolok ukurnya yaitu bahwa kemanfaatan yang dia berikan. Ketika seseorang itu memberikan manfaat yang besar dan dahsyat bagi umat manusia, ya dia itu ciri-ciri orang yang wali, yang dekat. Wali itu kan artinya wakil Allah. Jadi dia dipilih oleh Allah untuk menjadi wakilnya Allah. Wali murid, wakilnya murid. Tapi wali band bukan wakilnya band. Dan iya. Itu nama doang wali. Iya. Tapi wali ketemu wali, walaupun dia nggak pernah ketemu, kita ketemu, saling merasa bahwa itu adalah wali. Gitu. Jangankan ketemu, nggak ketemu pun dia terkoneksi, karena koneksinya dia kan secara hati. Bahkan Ibnu Rushd, seorang ahli filsafat, bertemu dengan Ibnu Arabi, seorang ahli tasawuf. Itu cuma lihat-lihatan saja, iya, mereka saling bilang iya, karena sudah berdiskusi dari hati dan pikirannya. Saling bilang, oh iya, ternyata yang lo pikirin, Ibnu Rushd, kata Ibnu Arabi, benar, secara hati saya meyakininya. Kemudian kata Ibnu Rushd, oh ternyata apa yang kamu yakini memang benar di otak saya. Diem-dieman, lihat-lihatan. Kalau kita kan lihat-lihatan tengkar. Iya. Apa lo lihat gitu? Bedanya itu. Iya. Kalau wali lihat-lihatan tuh saling mendamaikan, saling bertukar ilmu, kita saling bertengkar ujung-ujungnya. Apalagi kalau kita bareng sama badannya gede langsung berani. Apa lo lihat-lihat? Berani lo sama dia? Bukan sama gue, sama dia ya. Saya pernah jeng gitu. Ada teman saya yang memang orangnya sok-sokan. Terus diangkut ada tentara gitu. Wah, badannya gede gitu. Saya sebel aja sama orang teman saya ini sok-sokan. Ya udah saya colek aja. Bang, apaan? Ditantang teman saya. Langsung kerecok dia. Aku nggak mau anak angkot sama Habib. Iya, lo berani sama gue, maju lo semua, gue kiper. Main futsal akhirnya ya. Iya. Oke, ketiga. Udah bisa masuk keempat, Bib? Kita masuk ke ayat keempat. Oke. Ayat keempat, mencari min syarril waswasil khannas. Nah, dari syar itu kita sudah bahas kemarin, kejahatan. Kejahatan, ya. Waswas.
was-was ini bisikan, Cing. Was-was bukan, waduh, apa ya? Kayak orang ketakutan, Iya. was-was aja, takut aja perasaan. Nah iya, itu sumbernya kan nggak jelas tuh. Dari sesuatu yang nggak jelas, yang nggak bisa kita deteksi. Nah itulah yang disebut was-was. Bisikannya itu sebenarnya yang disebut was-was. Oke. Awalnya sih was-was itu kayak gemerincing gitu. Nah biasanya mak-mak tuh kalau Iya. denger gemerincing gelang emasnya orang, dia langsung insecure. gimana tuh? Was-was, iya. Jadi was-was ini bisikan. Bisikan-bisikan min syarril waswasil khannas. Nah, khannas ini artinya yang datang dan pergi. Khannas. Iya. Khannas ini yang datang dan pergi. Kayak cewek yang kita cintai. Oh. Biasanya datang dan pergi. Iya. Iya, kadang tiba-tiba baik aja sama kita tuh. Biasanya karena lagi marahan sama cowoknya. Iya. Tiba-tiba hilang aja karena hilang lagi lagi. baikan sama cowoknya. Benar itu. Nah, khannas itu seperti itu. Bisikan yang datang dan pergi. Oke. Bisikan ini bisikan dari setan. Nah, nanti dibahas tuh di ayat setelahnya. Oke. Bisikannya itu dari mana? Jadi bisikan itu datang dan pergi. Datang dan pergi apa maksudnya? Karena dia contohnya gini, Cing. Paling enak. Kayak nyamuk. Nyamuk tuh kalau kita tidur tuh paling nggak enak kalau ada bunyi nyamuk. Iya. Nah, itu kita gini, dia pergi. Terus kita diam, dia balik lagi. Kita gini lagi, dia pergi lagi. Kita diam, dia balik lagi. Nah, begitulah bisikan. Bisikan-bisikan keburukan. Jadi ketika kita giniin itu gimana? Dengan zikir kepada Allah. Dia pergi. Tapi kalau kita lengah, meleng dikit, dia balik lagi. Jadi karena itu sifatnya bisikan itu datang dan pergi. Seperti nyamuk itu. Jadi begitu kita berzikir kepada Allah, dia pergi. Tapi begitu kita lupa kepada Allah, dia datang lagi. Karena itu kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati karena bisikan yang datang pergi itu, tolong jaga saya agar tetap di dalam ketaatan kepadamu. Karena hatinya orang itu kan goncang. Kadang naik, kadang turun. Biasanya kalau Jumat imannya naik. Kalau Minggu turun. Kalau Ramadan imannya naik gitu. Ya. Kalau Desember biasanya karena liburan akhir tahun turun. Kalau Jumat juga semangat tapi sampai masjidnya turun lagi imannya. Oh iya, turun lagi ngantuk. Ngantuk ya, kenapa gitu ya. Makanya. Atau biasanya kita kalau akhir bulan imannya naik tuh. Karena lagi punya duit. Pas gajian turun lagi langsung dibuat yang enggak tuh gaji itu. Iya. Jadi karena begitu, jadi bisikan tuh datang pergi tergantung intensitas iman kita. Karena itu kita harus selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai ada momen yang tidak taat kepada Allah. Sehingga Sayyidina Ali katakan, saya itu tidak pernah berkedip kecuali dengan kesadaran bahwa ini karena Allah. Jadi ketaatannya itu tiap kedip sadar ini dari Allah. Sehingga penuh ketaatannya. Karena itu kata Sayyidina Ali, lau kusyifal ghita madatul yakin. Walaupun pintu langit ini dibuka, saya melihat neraka dan surga, iman saya tetap. Jadi karena penuh imannya dan di top iman udah, di tinggi itu. Kalau kita kan begitu ngelihat surga, waduh, salat gitu. Atau ngelihat neraka, waduh, salat. Kalau orang yang beriman seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, kemudian tabi'at tabi'in dan orang-orang soleh, itu dia stabil dalam keimanannya. Sehingga setan jiper. Waduh, ini orang stabil banget gitu. Makanya ada istilah di Hadramut itu, di kampung saya yang asli, keturunan saya kan dari Hadramut. Yaman ya? Di Yaman itu. Ya. Itu katanya setannya nggak punya kerjaan, karena orangnya banyak wali-wali, sehingga ya Allah, siapa yang mau digodain nih, nggak ada nih. Iya. Terus malah setan yang sadar jadi. Iya. Iya. Akhirnya setan yang sadar. Dia wali kok kayaknya hidupnya enak. Iya. Kayaknya mulai dong ambil sarung. Iya. Dia hidupnya damai gitu ya. jadi khannas itu keluar masuk gitu. Jadi terus kita dicoba tuh. Dan pintunya nggak hanya satu, pintu masuknya was-was ini nggak hanya satu. Jadi dari berbagai cara. Banyak cara. Dari makanya, mata bisa bikin kita menjadi was-was juga. Semua. Kuping dengar. Kreatif, makanya was-was itu kreatif.
ditutup pintu yang satu, masuk pintu yang lainnya. Tutup pintu lainnya, masuk pintu satu. Kayak kita main ini dulu, pentung-pentungan yang nongol-nongol itu iya, ya. Diketok ini nongolin, buaya lagi terus, nongol lagi. Ya. Terus buaya emang gitu. kayak begitu. Iya. Diketok dia nongol di tempat lain. Iya. Dicaplok lagi nongol lagi tempat apalagi lain. yang jenis darat. Iya, aduh, kacau ya. Iya. Iya. Nah, jadi gitu datang dan pergi. Kita memohon atas bisikan-bisikan yang datang dan pergi itu. Nah, kalau dihubungkan dengan 3 yang ayat di atas, berarti kita minta perlindungan untuk hal ini. Minta perlindungan dari hal itu, dari was-was. Dari itu. was-was ini. Iya. Karena itu dalam Al-Quran Allah katakan bahwa tidak ada obat yang mujarab untuk menghindarkan kita dari bisikan-bisikan itu kecuali dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah maka hati kamu akan damai. Damai apa? Damai dalam ketaatan kepada Allah. Itu banyak sekali ayat Al-Quran yang bicara tentang itu. Zikirnya apa aja tuh, Bib? Maksudnya apapun wiridnya, Apapun wiridnya. Allah katakan misalnya di dalam Al-Quran tuh alladzina amanu wa tatmannu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya itu selalu diisi dengan zikir kepada Allah. Jadi jangan ngaku beriman kalau zikirnya cuma malam Jumat doang. Jadi dan itu zikirnya apa aja, Cing. Makanya Nabi katakan ambil yang kamu mau dari Al-Quran sebagai zikirmu. Saya hafalnya cuma Yasin, Bib. Surat Yasin, bukan Yasin doang. Yasin doang. Ya gak apa-apa zikirnya Yasin. Bahkan Yasin gak hafal, Bib. Ya udah hafalin hu. Ya. Itu hu itu kan artinya dia itu Allah. Banyak zikir-zikir tarekat itu yang hu. Itu hu Allah. Kita pernah jelaskan di pembahasan surat Al-Fatihah. Bahwa hu itu juga berarti Allah. Iya. Dari Allah itu ya, di penggal-penggal hurufnya tetap menujunya ke Allah. Menujunya kepada Allah. Hu itu menuju kepada Allah. Kalau yang saya di Suralaya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, zikirnya ya itu aja udah. Itu aja. Apa aja zikir. Dan ingat bahwa zikir itu utamanya bukan hanya ucapan. Tapi zikir itu kan mengingat. Ya. Jadi mengingat Allah. Jangan banyak orang lagi ngobrol dia zikir. Bang ini ya gak apa-apa sih, itu punya pahala. Tapi utamanya zikir itu kata Jalaluddin Rumi bukan ketukan tasbih, tapi ketukan kesadaran. Allah. Nah, ada yang pakai timer juga kan? Cekrek gitu. Untuk terus Pak bilang udah 1.000. Alhamdulillah. Merasa beriman banget udah dia. Hilang tuh angus yang 1.000 tuh. Begitu kita merasa beriman, hilang tuh imannya, angus tuh. Iya. Iya itu ya. Amalnya udah jadi yang tadi dikaitin sama yang Habib omongin di awal. Amalnya sudah dilakukan. Iya. Tapi tidak sempurna. Sempurna. Atau bahkan rawan hangus. Kalau kita jadi sombong dengan itu, jadi hangus tuh. Karena kan ada orang-orang yang muflis nanti di akhirat, orang-orang yang amalnya hangus, yang bangkrut. Ya gitu, zikir tapi sombong gitu. Atau zikir tapi cuman di mulut, ya cuman dapat pahala, sama kayak sholat. Sholat kita gerakannya secara rukun dan syaratnya dipenuhi, ya dapat pahala, sah dia. Tapi sudah hilang kewajibannya, jadi dia gak dosa. Tapi apakah diterima oleh Allah? Belum tentu. Itu tergantung kepada kehusuan kita. Nah, orang yang zikir itu ya dapat pahala. Tapi apakah zikirnya sebagaimana zikir yang dikehendaki Allah dalam Al-Quran, yang bisa menyebabkan hati itu steril dari bisikan-bisikan? Wah, itu tergantung. Kalau zikirnya juga di sini, ada tuh sering tuh, kadang kalau di kampung gitu, berapa? Itu 30.000 ininya tetap jalan di tasbihnya. 30.000 dia sambil jualan. Nah, kalau orang yang soleh, yang wali itu kadang memang dia walaupun dia melakukan aktivitas sesuatu, dia tetap berzikir kepada Allah. Memang bisa dia seperti itu. Atau bahkan niatkan semua yang kita lakukan itu sebagai zikir kepada Allah. Sehingga sambil jualan, sambil berzikir dan dengan kesadaran bahwa ini ibadah kepada Allah. Jualannya juga ibadah kepada Allah.
Tapi jangan nyuri timbangan. Iya. Jualan diniatkan ibadah, nyuri timbangan. Nggak bisa aja. juga, ya. Artinya tadi amalnya dilakukan, tapi bukan sekedar amaliyahnya aja berarti. Hati juga kita harus tata. Hati. Kadang-kadang Dan utamanya ya hati. Ya hati ya. Sedekah misalnya nggak mau dikasih tahu tapi dengan menyebut hamba Allah dalam kurung Abdel. Sama aja. Sama aja. Atau hamba Allah giliran diumumin. Nah ini nih kalau perasaannya dalam hati gimana tuh? Misalnya lagi ada pembacaannya, hamba Allah 100.000. Wah tuh gue tuh. Iya. Itu boleh nggak kalau kayak gitu? Iya, itu yang disebut ria. Ria itu memang walaupun di dalam hati. Walaupun di dalam hati. Dan nggak diomongin ke orang. Nggak diomongin ke orang. Itu ria. Memang dia menghanguskan. Tapi memang nggak dosa. Dosa itu ketika sudah diomongkan. Iya. Tapi gejolak di hati itu sudah buruk. Bisa menghanguskan. Ya tapi jangan terlalu ke sana. Ini nanti nggak jadi yang mau belajar Quran. Iya. Maksudnya segala sesuatu itu dijalani sedikit demi sedikit saja. Yang penting istiqomah. Dan nggak perlu sampai, saya sampai mati belum sampai ke hati ya nggak apa-apa. Allah menghitung prosesnya. Tapi sebenarnya kita udah bisa melakukan kebaikan itu dengan seikhlas-ikhlasnya. Misalnya sama anak, Bib. Sama anak atau sama istri. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan ya benar-benar karena pengen berbuat baik sama, apalagi sama anak. Iya. Nggak ada terasa, wah ini gue nih sebagai bapak udah bertanggung jawab. Nggak ada perasaan itu. Artinya sebenarnya kita diberikan kemampuan untuk itu juga. Dan itu dihitung sedekah. Banyak orang yang nggak paham ngasih kepada anak. Itu hitungannya adalah sedekah. Bahkan hutang yang nggak dibayar itu dihitung sedekah selama nggak dibayar. Jadi misalnya King Abdul punya utang ke saya. Janji besok mau bayar. Terus nggak taunya bayarnya lusa. Berarti selama sehari nggak bayar itu dihitungnya sedekah. Mau bersedekah nggak? Enggak. Saya sedekah jalur lain aja, nggak jalur ngutangin orang. Sedekahnya mau berapa lama? Sedekahnya setahun? Nggak, itu maksudnya biar kita akhirnya nggak sakit hati ketika orang telat bayar utang apa. Karena sadar bahwa itu sedekah. Kita lanjut. Kita masuk ke ayat kelima. Ayat kelima, oke. Allazi yuwaswisu fi sudurinas. Alladzi qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Yuwaswisu itu artinya yuwaswisu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini artinya yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi terus. Oh, kalau di Inggrisnya itu present continuous tense. Sedang langsung dan yang akan datang. Iya. Misalnya I'm walking, berarti saat ini lagi berjalan, ya sejam kemudian lagi berjalan juga. Terus berjalan. Okay. Ya. Jadi kita bahas apa nih? Pakai bahasa Inggris atau enggak? No, please in Arabic, please. Yes. Oke. Because I'm Dono and you Casino and Indro. Iya. Allazi yuwaswisu sudurinas. Iya, alladzi yuwaswisu. Artinya terus tuh upaya untuk memasukkan rasa was-was, bisikan-bisikan itu yuwaswisu. Sekarang terjadi dan akan terus terjadi. Jangan berharap selesai. Alhamdulillah, gue udah selesai dari bisikan yang ini. Terus, itu akan terus. Iman kamu itu akan terus diuji. Sampai kapan nih? Sampai mati. Jangan berharap ada titik selesai diuji. Ada terus itu diuji. Bahkan semakin naik derajatnya, semakin tinggi ujiannya. Karena itu kata Nabi, ujian terberat itu adalah ujiannya para Nabi, kemudian orang-orang saleh, dan orang-orang yang di bawahnya dan di bawahnya. Semakin kenceng ujiannya, semakin tinggi kita, semakin kenceng ujiannya. Kayak pohon semakin tinggi, semakin kencang juga anginnya. Ya. Jadi gitu, pasti terus tuh diuji kita. Iya. Yuwaswisu fi sudurinas. Nah, masuknya lewat dada manusia. Yaitu apa? Hatinya manusia. Karena kenapa? Karena kata Nabi yang mengatur semua dari diri ini adalah hati kita. Jadi hati ini sama persis nih, Bib, sama orang yang pakai narkoba. Itu selalu dibayangi kekhawatiran akan pakai lagi. Kalau nggak membandingin diri. Jadi yuwaswisu termasuk yang kayak begini. Iya. Makanya kita dengar ada orang yang pakai lagi, udah masuk rehab, keluar, pakai lagi. Karena si yuwaswisu ini. Iya.
Jadi terus harus membentengi dan harus selalu waspada. Harus selalu waspada. Dikasih kaya, waspada nih, jangan sampai kekayaan ini membuat saya sombong. Dikasih miskin, harus waspada. Saya harus sabar. Jangan sampai saya meminta-minta misalnya kalau saya masih mampu. Harus selalu waspada. Karena itu ujungnya, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu ujungnya adalah khauf, rasa takut kepada Allah. Waspada itu dengan terus takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu diantara kuncinya adalah kita gak tahu bahwa satu detik lagi kita masih hidup. Karena itu terus berada dalam ketaatan kepada Allah, agar kalaupun mati sedetik kemudian, kita mati dalam keadaan taat, husnul khotimah. Emang gak pernah ada yang tahu kita mau mati kapan. Iya, apalagi keadaan pandemi gini, Cing. Iya benar ya. Ngeri kita. Iya. Nah, yuwaswisu tuh, proses terus tuh. Fisudurin nas, memasukkan melalui dada manusia. Karena yang ngontrol tubuh ini semua adalah hati kita. Bukan otak. Ya, otak itu bagian dari hati. Nah, kalau dalam Islam, itu otak itu bagian dari hati, bukan terpisah. Ada yang bilang hati dan otak. Otak itu bagian dari hati kita sebenarnya. Kalau dalam filsafat Islam, ada tokohnya Syed Hussein Nasr yang membahas tentang itu. Jadi bahwa semua otak itu bagian dari hati kita. Jadi dia yang mengontrol semuanya. Kita kemana nih, ya kan pasti dari hatinya. Iya, katanya juga otak itu yang memproses bagaimana cara kita melakukan sesuatu, hati yang menggerakkan. Bener nggak itu? Iya. Dan ini juga kan kita biasanya diajak ke yang maksiat aja, kadang itu melalui hati kita. Nah, kalau hatinya kita baik, itu maksiatnya itu dibikin oleh orang yang mengganggu itu dengan kedok kebaikan. Lu gak CS berarti sama gua, lu gak sahabatan ya sama gua, lu gak kasihan nih ngeliat temen-temen lu jalan sendiri. Udah pada pakai sepatu lo. Iya. Gitu, akhirnya kita karena kasihan. Nah, ini kasihan yang salah ini. Iya. Jadi itu namanya benar di jalan yang sesat. Mending tersesat di jalan yang benar. Iya. Benar di jalan yang sesat. Iya, benar kasihan. Kan benar nih kasihan, tapi di dalam kesesatan. Iya. Nah, itu peran hati sebenarnya. Peran hati. Semuanya yang menggerakkan adalah hati kita. Iya. Yang nanti cari caranya ya otak. Berpikir dengan otak caranya gimana melakukan hal tersebut. Yang jalan tubuh. Iya. Semua jadi gitu. Pusatnya dari hati. Karena itu kita menjaga hati kita utamanya. Iya. Nah, karena itu jangan remehkan kekuatan zikir. Iya. Orang bilang, mau jauh dari narkoba pakai zikir, pakai obat dong, rehab dong, ini. Semuanya itu kuncinya di hati. Makanya zikir, kemudian memenuhi hati dengan ayat Al-Quran, dengan apapun yang kaitannya dengan Allah, itu kunci syifa, obat segala penyakit-penyakit. Baik itu penyakit hati, penyakit yang kaitannya dengan kemaksiatan, bahkan penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Fisik ya. Itu kuncinya di hati. Karena itu ada orang tuh. Saya tuh sangat percaya pada satu dokter dulu di kampung. Nah, saya tuh kalau pergi ke dia, Cing, baru di ruangan tunggunya aja merasa udah sehat. Iya. Udah sehat. Seri itu banyak itu. Karena yakin sudah nih. Iya. Dan karena itu kan sekarang rumah sakit didesain menyenangkan. Iya. Nah, ini hati bukan namanya. Nah, ini mati. Mati. Ya udah ajal, man. Kita bisa apa? Ya udah ajal. Lu baru ngaji udah. Iya, ini kan semua udah atas izin Allah. Tidak ada daun yang jatuh satu itu tanpa izin Allah. Iya, kecuali atas izin Allah. Apalagi yang begini ya. Nih, pencet ini. Tret. Aduh. Biasanya nggak mati. Ada apa nih ya? Oke. Tadi kita sampai hati, ya. Ya, jadi kuncinya ada di hati. Dokter tuh, kita tenang tuh. Ketika hatinya udah tenang, udah nyaman. Terus saya kadang kalau sakit malam-malam tuh,
nggak bisa ke dokter karena tengah malam. Begitu dipeluk sama ibu saya, itu ngerasa nyaman. Karena ngerasa hati saya udah tenang. Ya. Makanya hati-hati dengan hati agar tidak sakit hati. Ya. Hati-hati Dengan hati agar tidak sakit hati. Dan hati-hati kalau nyebrang. Iya pasti. Iya, harus lihat kiri kanan dulu. Iya, Sama iya. juga hati-hati kalau beli di online. Iya, penampakannya tidak sesuai dengan yang ditawarkan itu banyak. Itu penipuan juga tuh Bib ya. Penipuan. Dagang online itu kita ini sebentar juga. Dagang online itu sebenarnya boleh nggak sih saat kita nggak ngelihat fisik barangnya? Katanya orang kalau dagang harus ada fisiknya ya. Iya, dasarnya bahkan di madhab Syafi'i harus ada akadnya. Tapi kan sekarang zaman sudah berkembang, secara tidak langsung ketika kita beli, maka berarti kita sudah sudah berakad bahwa oh ya itu barangnya gitu. Nah, kecuali ketika barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan, apalagi tidak sesuai dengan fotonya, nah itu berarti kita menyalahi yang jual tuh. Biasanya jadi masalah dia, artinya berdosa dan lain sebagainya. Oke. Akadnya karena kan sekarang tuh akad kan dalam bentuk deskripsi box itu. Jadi kita lihat, ya oke gue setuju. Ya. Beli masukkan ke keranjang. Iya. Gitu. Nggak tahu aja yang dikirim nggak sesuai gitu. Iya kan banyak tuh yang gambar-gambar sepeda, motor yang replikaan. Iya. Kayak gede. Iya. Biasanya pakai korek, di sampingnya dikasih korek biar kita tahu gedenya. Gedenya. Kadang-kadang nggak dibilang, cuma di deskripsinya tuh kecil ini adalah replika gitu. Aduh. Gitu datang kecil Brompton kecil ini, bukan Brompton ini Bromnot. Iya. Not Brompton ini. Iya, bukan Brompton, ini Brom-on. Iya. Kalau ton kan ton. Iya. Ini Brom-on. Masih on-onan ini. Iya. Oke, tadi udah sampai ayat ke Sudurinas. Kemudian yang terakhir adalah minal jinnati wana. Nah, ini nih agak panjang nih, saya yakin nih. Karena semua dari 1 sampai ke 5 itu berlindung kepada pemelihara yang memiliki dan yang tiada selainnya. Berlindungnya kepada sesuatu yang membisikkan kita datang dan pergi. Nah, yang selalu sumbernya dari jin dan manusia. Manusia mengambil alih tugas setan di sini. Iya, dalam satu riwayat Abu Dzar itu bilang hati-hati kepada jin yang bentuknya manusia. Lah emang ada jin yang bentuknya manusia? Kata Abu Dzar, lu baca surat Al-An'am ayat 112. Allah jelaskan bagaimana ada manusia yang netizen itu udah. Netizen. Yang seperti jin dan jinnya yang buruk. Artinya dalam bentuk setan. Setan itu bukan bisa dalam bentuk jin dan manusia. Jin juga ada yang baik, manusia juga ada yang jahat. Gitu. Jadi setan itu ada dalam manusia ataupun dalam bentuk jin. Nah, bisikan itu bisa jadi bisikan yang sumbernya dari jin, bisa jadi bisikan yang sumbernya jadi dari manusia. Netizen itu. Nah, dan juga bisa jadi sumber bisikan itu, ini yang paling bahaya, adalah dari dalam diri kita, yaitu nafsu. Nah, sekarang kita bedakan dulu, Cing. Bedanya nafsu, bisikan nafsu, dengan bisikan dari jin tadi, atau dari manusia. Bedanya. Jadi kalau bisikan nafsu, itu kepada satu hal dan nggak mau kalau bukan itu. Makanya nafsu itu oleh Habib Ali Habsyi dalam salah satu syairnya, syair maulidnya, itu diibaratkan seperti anak kecil. Anak kecil kan kalau udah pengen HP yang ini gitu, dikasih HP yang lain yang lebih bagus, nggak mau. Kayak bawa duit, bawa warnanya yang biru, dikasih yang merah dia nggak mau. Nggak, iya. Dia tetap mau yang biru tapi banyak. Sama aja. Sama aja ya. Tapi 2 ya sama aja. Sama aja. Nah, anak kecil kan gitu. Iya, betul. Dan ngering terus. Udah kita berbagai cara kita bendung terus ngeringnya dia. Nah, itu nafsu seperti itu. Dia terus pada satu hal. Misalnya dia mau menjerumuskan kita untuk jadi tukang hasut. Ya udah itu aja terus. Sampai kena. Itu yang di dalam diri kita. Tapi kalau hasutan atau bisikan jin
dan manusia itu dia kalau nggak kena yang plan A, dia punya plan B nih udah. Bro, gak usah sholat subuh deh. Ini lagi ngantuk nih. Enggak, gua tetap mau sholat subuh. Ya udah jam 6 deh ntar sholat subuhnya. Tambahin dikit. Kan jam 6 masih subuh. Matahari belum muncul semua. Iya. Enggak, gua mau yang di awal waktu. Ya tapi jangan awal-awal banget. Tenang, slow aja 5 menit lagi masih awal kok. Ini. Udah terus gitu. Dia mau nurunin turun. Tapi yang penting pokoknya kita nggak maksimal dalam ibadah. Nah itu perbedaannya. Nah yang bahaya kalau nafsu berkong kali kong dengan jin dan manusia yang dari luar, yang membisi ini. Ya. Jadi targetnya yang menentukan nafsu, yang berupaya terus adalah bisikan ini. Lu hasud, enggak, gua gak mau hasud. Ya udah deh iri deh. Enggak, gua gak mau iri. Ya udah ini terus tuh. Sampai udah, ya udah dia kejebak. Misalnya tujuannya adalah nafsu ingin kita membunuh orang lain. Nah, mulai dibisikin, bunuh orang itu. Enggak, gua gak mau bunuh. Ya udah deh. Kalau gitu lu santai-santai aja deh, biar gak tegang, minum minuman keras dulu deh. Ya udah, minum dia minuman keras. Ujung-ujungnya, bunuh orang juga karena teler, bunuh dia orang. Ketika teler gampang dibisikin, akhirnya bunuh orang. Akhirnya kena juga, akhirnya nafsu sama bisikan akhirnya bergabung. Konspirasi dan itu. sama konspirasi. Iya. Konspirasi. Benar. Dan akhirnya tercapailah target bersama. Iya. Jadi itu perbedaannya. Nah, kita harus waspada nih. Dalam bentuk jin maupun netizen. Harus waspada. Manusia dalam bentuk manusia harus waspada. Karena itu hati-hati sama teman yang sebenarnya adalah dia yang bisa ngutangin kita duit kalau kita lagi butuh. Enggak dong. Makanya teman yang baik itu adalah teman yang mengarahkan kita, membisikkan kita pada kebaikan, bukan kepada keburukan. Tapi teman yang bisa meminjamkan kita duit pada saat itu juga adalah teman sesungguhnya tuh. Iya. Di zaman cashless society ini ada aplikasi pakai uanglodulu.com. Oh iya. Sering banget itu pakai uang lo dulu dah. Besok ketemu impas, dibayar kagak impas. Ya elah segini doang ya. Lu segini doang perhitungan lo. Iya lo gitu. Yaudah kalau lu gak perhitungan lu yang bayar dong. Iya. Jadi kita hati-hati sama bisikan. Dan bisikan itu bisa jadi dari jin dan manusia. Gitu. Dan juga dari nafsu. Tapi ujungnya, King, mau bisikannya secanggih apapun, yang bisa kemudian menjadikan kita melakukan atau ikut bisikan itu atau tidak, itu adalah kedaulatan diri kita sendiri. Benar, kita tetap dikasih pilihan. Kita nggak bisa kan nyumbet mulutnya jin, mulutnya netizen. Nggak bisa nyumbet nafsu juga. Kita nggak bisa. Menghilangkan nafsu nggak bisa. Nggak bisa. Pasti ada. Karena itu, dia akan terus. Sehingga pilihannya adalah kita mau tunduk pada mereka atau tidak. Nah, kuncinya di kita. Karena itu ayah saya itu mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang berdaulat dalam keimanan. Jadi dia bilang, saya ini nggak bisa ngontrol kamu seterusnya. Suatu hari kamu harus merantau, baik karena sekolah, bekerja, atau karena sudah beristri. Jadi nggak akan bisa mengontrol. Kalaupun saya sekarang bisa mengontrol, ada momen-momen saya nggak bisa mengontrol. Apalagi zaman sekarang. Kalau dulu ayah saya enak, maghrib matiin TV, saya pasti ngaji. Iya. Sekarang TV-nya dimatiin, dia di dalam pakai HP. Nontonnya HP. Nggak bisa. Karena itu kontrol paling dahsyat, paling ampuh adalah dengan membangun kesadaran pada orang bahwa setiap orang akan bertanggung jawab. Kamu akan bertanggung jawab. Kalau lu bego, lu nggak akan sukses misalnya. Kalau lu bego, lu nggak akan dihormati orang. Dibangun kesadaran itu. Karena itu ayah saya itu selalu membangun kesadaran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu ini diciptakan hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Udah deh, lo ngelakuin apa aja niatin ibadah. Nah, itu kesadaran itu. Dan di surat karena ini nggak bisa disalahin. Ya Allah, saya maksiat karena jin. Ya iya, emang jin diciptain buat itu. Saya karena setan, ya Allah. Ya emang jin dan setan memang diciptain untuk itu. Tapi keputusan untuk melakukan ada pada kita. Pada kita sendiri. Karena netizen, ya Allah, karena manusia. Ya nggak bisa. Suruh siapa lu mau. Biasanya kalau zaman dulu, saya karena diajak ini, saya kalau di guru saya
saya ngelakuin ini, saya bolos karena diajak teman saya. Lo mau nggak diajak dia masuk sumur? Enggak, ya udah ngapain lo mau diajak bolos? Ya masuk sumur kan nggak enak, bolos kan Bolos enak. Sebenarnya pengennya jawab gitu. Cuman takut ditempeleng gitu. Ngebolos aja udah kemungkinan ditempeleng apalagi jawab. Iya. Oke, jadi kelima ayat ini, Bib, kalau bisa disimpulkan sedikit, di 2 ayat terakhir 4, 5, 6 itu sesuatu yang harus kita minta perlindungan kepada Allah. Sesuatu yang terus-menerus fitrahnya manusia dari mulai lahir sampai nanti kita meninggal, si yuwaswisufi ini selalu ada. Dan ingat, Cing, bedanya dengan surat Al-Falaq, di surat Al-Falaq sifat Allah disebut 1, namanya Allah disebut 1, kejahatannya ada 4. Iya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah itu kan, ya. Tuhan yang membelah itu. Yang membelah, ya. Kejahatannya kalau untuk birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 4 jenis kejahatan. Iya. Kita menyebut nama 1. Dan kejahatan itu bersumber dari luar diri kita, eksternal. Ya. Tapi kalau di surat An-Nas ini disebut 3 nama Allah. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kejahatannya 1. Waswisu fi sudurin nas. Memasukkan waswas. Karena itu kita harus lebih waspada pada sesuatu yang ada dalam diri kita dari kejahatan itu. Sehingga sampai disebut 3 nama Allah. Karena dahsyatnya rayuan yang sumbernya dari dalam dada kita, dari hati kita. Karena ketika sudah hati terkontaminasi sama bisikan-bisikan itu, habis kita udah. Yang semua yang jahat sekalipun bisa enteng dilakukan. Kalau hatinya sudah nganggap enteng. Ketika hati sudah, semua yang terlatih memang akan jadi enteng, termasuk kalau terlatih berbuat maksiat. Iya. Akan enteng aja melakukannya. Benar. Karena itu di antara dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar ketika dia dientengkan. Sesuatu kata Nabi, yang kecil dientengkan malah menjadi besar. Kata Nabi seperti nyusun kayu bakar. Jadi gede apinya. Kalau 1 korek tuh, kalau 1 kecil. Tapi kalau banyak jadi gede gitu. Nah, karena itu dosa kecil yang dientengkan itu yang paling berbahaya. Karena dia akan menumpuk jadi besar dan membuat kita akan terbiasa pada dosa. Ya elah ini doang, ya elah itu doang, ya elah masuk neraka loh. Doang sampai neraka lo nggak bisa doang lo, malah kacau. Tolong udah nggak ada lagi pertolongan saat itu. Nggak ada pertolongan, lu boro-boro pertolongan, perlondongan aja nggak ada. Nggak ada, iya. Oke, Bib, kalau begitu kita selesai di 6 ayat dan saya tercerahkan sekali bahwa kejahatan atau was-wasan yang selalu ada ini diminta untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga 3 Robbi, Malik dan sesembahan ilahi. Dan juga, Cing, was-was ini juga gak boleh termasuk dalam hal ibadah, Cing. Maksudnya? Ya karena ada orang yang Allah. Oh iya. Allah. Kayak was-was gitu. Atau ambil wudhu berkali-kali, itu gak boleh. Itu bahaya. Itu harus dijauhkan, dilawan itu. Berulang-ulang ini takbir pertama ya, itu terus sering tuh. Ada tuh orang kan, atau wudhu. Saya punya tuh temen wudhu yang ketika dia selesai wudhu kayak habis mandi hujan dia. Udah puasa sininya, udah puasa semua. Itu gak boleh, was-was itu harus dilawan. Karena kalo itu sumbernya lupa, dari kalau lupa karena was-was ya. Saya sering banget tuh lupa nih udah rakaat keberapa ya. Kalau kita akhirnya kembalikan ke keyakinan kita. King Abdul yakinnya berapa? Kalau yakinnya udah rakaat ketiga ya udah berarti rakaat ketiga. Tapi kalau yakinnya bukan rakaat ketiga dan akhirnya salah ya udah sujud sahwi berarti. Sujud sahwi. Ya. Oke. Jadi kembali akhirnya ke hati kita ya. Nah, semuanya. Pada akhirnya segala sesuatu itu kembali kepada diri kita. Haji bagi yang mampu. Kita mampu apa enggak? Nggak bisa nanya ke ulama. Saya mampu apa enggak? Nggak bisa tanya. Ujung-ujungnya kita yang bisa ngukur sendiri. Kita mampu enggak? Ulama mungkin bisa ngukur. Lo punya duit berapa? 100 juta. Oh, berarti lo mampu. Iya mampu secara finansial. Tapi secara hati, secara mental. Sudah mampu enggak?
Jadi pada akhirnya segala sesuatu kepada diri kita. Riya, ulama nggak bisa ngasih tahu ini lo riya nih. Kenapa? Karena diperlihatkan? Enggak. Belum tentu, Belum kalau tentu dalam hatinya. Jadi ujung-ujungnya kita harus menjadi ulama bagi diri kita sendiri. Jadi karena itu kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin atas diri kamu sendiri minimal. Jadi dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Jadi ujung-ujungnya kita yang ngontrol. Nggak ada biar gak maksiat saya minta doa ke ulama, biar gak maksiat saya ziarah kubur, biar gak maksiat ini dan itu. Ujung-ujungnya kamu, bukan di luar. Tapi di dalam diri kamu. Kamu mengontrol dirimu. Iya, yang merencanakan otak kita, yang menggerakkan hati kita. Iya. Dan yang menjalankan tubuh kita. Kena semua. Yang membisikkan netizen. Iya, dan netizen. Netizen. Iya. Oke, Bib, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan kita segera ketemu lagi untuk yang berikutnya. Surat apa kira-kira, Bib? At-Takasur. Iya. Pokoknya intinya program ini kan membaca surat-surat pendek yang biasanya ikhlas kita bacakan ketika sholat. Betul. Agar sholat kita semakin berkualitas karena kita paham maknanya. Walaupun suratnya pendek-pendek. Belum sampai ke surat favorit saya nih, Inna atau Inna kal kautsar. Iya itu. Kita ke sana. Iya, nanti akan ke situ. Iya. Oke, baik, terima kasih udah memperhatikan acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih Habib. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Habib dan Cin yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.